Lo pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, penghasilannya nggak jauh beda sama lo, tapi kok hidupnya lebih tenang, lebih stabil, bahkan bisa punya tabungan atau investasi buat masa depan? Sementara di sisi lain, ada juga yang tiap bulan kayak kejar-kejaran sama tanggal gajian, duit baru masuk langsung habis, dan kadang harus nombok sana-sini. Nah, gue mau cerita ke lo soal sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau lo biasain bisa benar-benar ngubah hidup lo, terutama dari sisi finansial. Dan percayalah, kunci dari perubahan itu bukan hal gede yang ribet atau mewah, tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering banget diremehin orang. Jadi, kalau lo dengerin ini sampai habis, lo bakal ngerti gimana hal-hal kecil bisa bikin perbedaan besar banget dalam hidup lo. Gue tahu, topik tentang duit tuh sensitif. Kadang bikin stres, kadang bikin minder, apalagi kalau ngerasa nggak pernah cukup. Tapi justru karena itu, penting banget buat kita mulai belajar. Bukan soal caranya cepat kaya, tapi soal gimana bisa ngatur keuangan dengan cara yang lebih sehat. Gue nggak ngomongin teori doang, tapi tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa lo terapin sehari-hari, yang lama-lama bakal ngebentuk mindset baru soal uang. Jadi, bukan cuma dompet lo yang berubah, tapi juga cara pandang lo terhadap hidup. Oke, sekarang bayangin, kalau setiap hari lo cuma butuh ngelakuin satu langkah kecil buat bikin masa depan lo lebih aman. Bukan langkah gede yang bikin capek, tapi hal-hal ringan yang bisa lo biasain kayak napas. Misalnya kayak ngerapihin kasur tiap pagi, lama-lama jadi refleks. Nah, begitu juga dengan finansial. Ada 5 kebiasaan kecil yang kalau lo terapin, hidup lo bisa berubah selamanya. Yang pertama, biasain catat semua pengeluaran lo. Gue tahu kedengarannya ribet, tapi sebenarnya ini langkah paling dasar dan paling ngaruh. Lo pernah nggak ngerasa duit lo cepet banget habis, padahal nggak beli barang besar? Nah, itu karena pengeluaran kecil-kecil yang nggak kerasa. Misalnya beli kopi kekinian, jajan online yang kayaknya murah, atau ongkos transportasi yang tiap hari bocor. Kalau lo nggak nyatet, lo nggak bakal sadar kemana perginya duit lo. Tapi begitu lo catet, lo bakal kaget sendiri, karena ternyata hal-hal kecil itu yang nguras paling banyak. Dari situ, lo bisa mulai kontrol. Gue pribadi dulu sering banget ngerasa, kok gaji gue nggak pernah cukup ya? Sampai akhirnya gue coba catat semua pengeluaran, bahkan yang receh. Ternyata banyak banget kebocoran yang bisa gue tutup. Jadi, mulai sekarang, coba deh lo biasain catat. Bisa pakai buku, bisa pakai aplikasi, yang penting lo tahu, harus duit lo sendiri. Nah, gue kasih contoh nyata. Ada temen gue, sebut aja namanya Denny. Gajinya nggak gede-gede banget, standar karyawan biasa. Tapi tiap akhir bulan dia masih bisa nabung. Gue heran dong. Soalnya gaya hidupnya nggak jauh beda sama gue. Pas gue tanya rahasianya, dia bilang simple. Gue selalu catat pengeluaran gue sekecil apapun. Bahkan kalau dia beli permen Rp1.000 di warung, dia tulis, awalnya emang kelihatan ribet, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan hasilnya, dia jadi tahu pola keuangannya. Dari situ dia bisa ngerem jajan yang nggak perlu, dan pelan-pelan tabungannya naik. Dari kisah Dini ini gue belajar bahwa nyatet pengeluaran itu bukan soal detail doang, tapi soal kesadaran. Begitu lo sadar, lo bisa ngendaliin. Yang kedua, selalu sisihin dulu sebelum lo belanja. Ini konsepnya simple, pay yourself first. Jadi setiap kali lo dapet duit, entah gaji atau penghasilan lain, jangan langsung dipakai buat bayar ini itu atau belanja. Sisihin dulu sebagian buat tabungan atau investasi. Anggap aja itu kayak lo bayar ke diri lo sendiri di masa depan. Kalau lo nunggu sisa duit buat ditabung, percayalah, hampir nggak bakal ada sisa. Karena kebutuhan tuh kayak nggak ada habisnya. Jadi, mending langsung potong di awal. Anggap itu kewajiban. Lo bisa mulai kecil, misalnya 5% atau 10% dari penghasilan. Yang penting konsisten. Percaya deh, lama-lama jumlahnya bakal gede. Dan lo bakal ngerasa lebih aman karena punya simpanan. Contoh realnya gini, ada satu momen waktu gue dapat bonus tahunan. Biasanya, begitu duit itu cair, gue langsung kalap. Belanja ini, jajan itu, traktir temen, pokoknya seneng-seneng. Hasilnya, bonus habis, dan gue nggak punya apa-apa buat ditunjukin. Sampai suatu saat gue coba aturan pay yourself first. Begitu bonus cair, gue langsung transfer 20% ke rekening tabungan terpisah yang emang gak gue pakai buat transaksi. Sisanya baru gue pakai buat kebutuhan. Dan lo tahu apa yang terjadi? Rasanya tenang banget. Gue bisa nikmatin bonus itu, tapi juga punya tabungan yang bikin gue lega. Itu pengalaman yang bikin gue yakin kalau kebiasaan kecil ini bener-bener powerful. Yang ketiga, biasain bikin prioritas belanja. Lo tahu kan? Sekarang tuh gampang banget buat tergoda beli barang yang sebenarnya nggak terlalu perlu. Apalagi dengan adanya iklan online, flash sale, dan promo yang muncul tiap hari. Kalau lo nggak punya prioritas, lo bakal gampang kebawa arus. Jadi, coba deh bikin daftar kebutuhan yang benar-benar penting, lalu bedain antara kebutuhan sama keinginan.
Gua nggak bilang lo nggak boleh seneng-seneng, tapi lo harus tahu batasnya. Karena seringkali kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan update atau sekadar ikut-ikutan. Dengan punya prioritas, lo bisa lebih bijak dan gak gampang kejebak belanja impulsif. Gue kasih ilustrasi. Pernah ada satu masa di mana gue hampir tiap minggu check out barang di e-commerce. Mulai dari baju, gadget kecil, sampai barang-barang lucu yang sebenarnya nggak kepake. Padahal, kalau di total, jumlahnya bisa ratusan ribu per bulan. Ujung-ujungnya barang numpuk, duit habis, dan rasa nyeselnya gede banget. Akhirnya gue coba bikin prioritas. Gue bikin list, mana yang benar-benar harus gue beli bulan ini, mana yang bisa ditunda. Gue juga nerapin aturan 24 jam. Jadi, kalau gue pengen beli sesuatu, gue tunggu sehari dulu. Kalau besoknya masih pengen banget, berarti mungkin emang penting. Tapi kalau udah hilang rasa pengennya, berarti itu cuma keinginan sesaat. Cara sesederhana itu bisa ngehemat banyak banget. Yang keempat, investasi dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan yang sering dilupai. Banyak orang pengen kaya, tapi malas belajar soal finansial. Padahal, dengan ngerti hal-hal dasar kayak cara nabung, cara investasi, atau gimana bikin anggaran, lo udah punya modal besar buat ngatur hidup lo. Investasi dalam ilmu nggak harus mahal. Lo bisa mulai dari baca artikel, dengerin podcast, nonton video edukasi, atau ikut seminar gratis. Ilmu ini yang bakal jadi bekal lo buat ngambil keputusan finansial yang lebih baik. Gue sendiri dulu sering banget salah langkah karena nggak punya pengetahuan. Tapi setelah belajar dikit-dikit, gue jadi lebih pede ngatur duit. Jadi, jangan anggap remeh kebiasaan belajar. Karena semakin banyak lo tahu, semakin sedikit lo ditipu, dan semakin gampang lo berkembang. Ceritanya, ada satu teman gue yang pernah ketipu investasi bodong. Dia taruh duit lumayan gede karena tergiur janji untung cepat. Ujung-ujungnya duitnya hilang, dan dia nyesal banget. Kalau aja dia mau belajar dulu, riset atau minimal baca review, mungkin dia bisa terhindar dari itu. Dari situ gue makin sadar kalau investasi dalam ilmu tuh penting banget. Karena duit yang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu dan rasa nyesel itu berat banget. Jadi, gue mulai rajin baca buku finansial, nonton channel edukasi, dan ikut komunitas. Hasilnya, gue jadi lebih kritis kalau ada tawaran investasi. Dan gue lebih ngerti cara ngembangin duit gue dengan aman. Yang kelima, biasain bersyukur dan punya mindset cukup. Gue tahu ini kedengarannya klise, tapi serius, ini penting banget. Banyak orang yang terjebak hidup boros bukan karena benar-benar butuh, tapi karena ngerasa kurang terus. Padahal, kalau lo bisa menghargai apa yang udah lo punya, lo jadi lebih tenang dan gak gampang tergoda. Mindset cukup bukan berarti lo berhenti berkembang, tapi lo bisa bedain mana kebutuhan, mana gengsi. Dengan begitu, lo bisa lebih fokus ngarahin duit lo ke hal-hal yang beneran bikin hidup lo lebih baik. Bukan cuma kelihatan keren di luar. Rasa cukup ini yang bikin lo bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang atau gaya hidup orang lain. Gue kasih gambaran. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi tiap bulan selalu bokek karena gaya hidupnya nggak ada habisnya. Sementara ada juga orang dengan penghasilan standar, tapi bisa bahagia karena dia tahu kapan harus stop dan kapan harus bilang cukup. Gue pribadi pernah ada di fase ngerasa minder karena nggak punya barang branded kayak teman-teman gue. Tapi lama-lama gue sadar, kebahagiaan gue nggak ditentuin dari itu. Begitu gue mulai bersyukur sama apa yang gue punya, hidup jadi lebih ringan. Gue bisa fokus sama hal-hal yang beneran penting, kesehatan, keluarga, pengalaman, dan lo tahu apa? Ternyata itu jauh lebih bikin bahagia daripada sekadar barang mahal. Kalau 5 kebiasaan kecil ini lo terapin, lo bakal kaget sama hasilnya. Bukan dalam seminggu atau sebulan, tapi dalam jangka panjang. Lo bakal punya tabungan yang aman, pikiran yang lebih tenang, dan hidup yang lebih stabil. Semua itu dimulai dari hal-hal kecil, dari disiplin yang kadang gak kelihatan hasilnya di awal, tapi pelan-pelan ngebentuk fondasi yang kuat buat masa depan lo. Gue gak mau bikin ini terdengar gampang banget, karena gue tahu ngejalaninnya butuh usaha. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang lo lakuin hari ini bakal jadi investasi berharga buat masa depan lo. Dan kalau suatu hari nanti lo bisa lihat balik ke belakang, lo bakal nyadar kalau semua itu dimulai dari keputusan sederhana. Lo milih buat berubah lewat kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi kalau sekarang lo lagi dengerin ini dan ngerasa, aduh, hidup gue kayaknya berantakan banget soal duit, tenang aja, lo nggak sendirian. Semua orang pernah ada di fase itu. Tapi kabar baiknya, lo bisa mulai kapan aja. Bahkan sekarang juga, nggak ada kata terlambat buat belajar dan berubah. Yang penting lo berani ambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Ingat, perubahan besar selalu berawal dari hal kecil. Dan 5 kebiasaan finansial kecil ini bisa jadi titik balik hidup lo. Jadi, jangan remehin. Coba lo praktekin satu persatu, konsisten dan nikmati prosesnya. Karena pada akhirnya, lo bukan cuma lagi ngatur duit,
tapi lo juga lagi ngatur hidup lo sendiri supaya lebih bahagia dan tenang. Oke, itu tadi cerita yang gue mau bagi ke lo. Semoga bisa bikin lo mikir ulang tentang kebiasaan sehari-hari lo sama duit. Kalau menurut lo bermanfaat, jangan lupa kasih dukungan dengan like. Share ke temen lo yang mungkin juga lagi butuh pencerahan, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lain. Ingat, lo nggak sendirian di perjalanan ini. Dan setiap langkah kecil lo hari ini adalah pondasi buat masa depan lo yang lebih baik. Jadi, tetap semangat, tetap konsisten, dan percayalah, lo bisa ngubah hidup lo mulai dari sekarang.